Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Pertemuan dengan Uci. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Marni. Ia telah lama hidup sendiri, tetapi kehidupannya tidak pernah kekurangan. Rumah kayunya berdiri kokoh di tepi hutan, tempat ia bercocok tanam dan beternak. Suatu pagi yang dingin, saat ia berjalan di pinggiran hutan, ia menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Di balik semak-semak yang lebat, terdengar suara rintihan pelan. Ibu Marni berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar begitu lemah dan penuh kepiluan. Dengan hati-hati, ia menyibak semak-semak dan matanya langsung menangkap sosok kecil yang menggigil kedinginan. Seekor bayi serigala terbaring lemas, bulunya yang halus basah oleh embun pagi, dan tubuhnya tampak kurus kering seakan telah lama tidak mendapatkan makanan. Matanya yang bening menatap Marni dengan ketakutan dan keputusasaan. Ibu Marni merasa iba. Ia tahu bahwa serigala adalah hewan liar yang seharusnya hidup di alam bebas. Tetapi ia tidak tega meninggalkan makhluk kecil itu dalam kondisi seperti ini. Apalagi, tidak ada tanda-tanda induknya di sekitar. Ia berpikir, jika bayi serigala ini ditinggalkan sendirian, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup. Dengan lembut, Marni mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh makhluk mungil itu. Awalnya, bayi serigala itu meringkuk ketakutan, tetapi kehangatan tangan Marni perlahan membuatnya lebih tenang. "Kasihan sekali kau, nak," gumamnya seraya mengangkat bayi serigala itu ke dalam pelukannya. Ia membungkus tubuh kecil itu dengan selendang yang selalu ia kenakan, mencoba menghangatkannya dari hawa dingin yang menusuk. Dengan langkah hati-hati, ia membawa bayi serigala itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Marni segera menyiapkan selimut tebal dan meletakkan bayi serigala di dekat perapian. Ia merebus sedikit susu kambing dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil. Dengan penuh kasih sayang, ia menyodorkan mangkuk itu ke arah bayi serigala. Awalnya, makhluk kecil itu hanya mencium-cium aroma susu dengan ragu, tetapi setelah merasakan kehangatannya, ia mulai menjelati susu dengan lahap. Marni tersenyum, merasa lega melihat bayi serigala itu mulai mendapatkan kembali sedikit energinya. Hari demi hari berlalu, dan bayi serigala itu semakin pulih. Marni memberinya nama Uci, dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Ia memastikan bahwa Uci mendapatkan cukup makanan dan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Uci mulai menunjukkan keaktifannya, berlarian kecil di sekitar rumah, mengendus-endus segala sesuatu dengan rasa ingin tahu yang besar. Kadang-kadang, ia mengejar daun yang tertiup angin, atau bermain-main dengan ujung selendang Marni. Awalnya, warga desa merasa khawatir dengan keberadaan seekor serigala di rumah Marni. Beberapa orang bahkan menyarankan agar Marni melepaskannya kembali ke hutan. "Serigala tetaplah serigala, Bu Marni. Suatu saat, naluri liarnya bisa muncul dan membahayakan kita semua," kata salah seorang tetangga. Namun, Marni tetap bersikeras. Ia percaya bahwa kasih sayang bisa mengubah segalanya. Uci masih bayi. Dia tidak tahu apa-apa selain cinta dan perlindungan yang aku berikan. Jika kita memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan menjadi ancaman. Jawabnya dengan lembut tetapi tegas. Seiring berjalannya waktu, Uci tumbuh menjadi anak serigala yang sehat dan lincah. Ia semakin dekat dengan Marni, selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat Marni berkebun, Uci akan duduk di sampingnya, mengamati dengan penasaran setiap gerakan tangan ibunya. Kadang-kadang, ia bahkan mencoba membantu dengan cara menggali tanah menggunakan cakarnya yang kecil, meskipun lebih sering justru membuat tanah berantakan.
Suatu sore, ketika Marni duduk di beranda rumahnya sambil menyesap teh hangat, Uci datang dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Marni mengelus kepala Uci dengan penuh kasih sayang. "Kau adalah anugerah, Uci. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki teman seperti dirimu," bisiknya. Dari hari itu, Uci menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Marni. Ia bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi keluarga. Ia tidur di dekat perapian, menemani Marni dalam kesehariannya, dan bahkan menjaga rumah dari hewan liar yang kadang-kadang datang mengganggu. Kasih sayang yang diberikan Marni kepada Uci tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Uci membalasnya dengan kesetiaan yang tulus. Namun, jauh di dalam hati Marni, ia tahu bahwa suatu hari nanti, Uci akan menghadapi panggilan dari dunianya yang sebenarnya. Ia hanya bisa berharap bahwa ketika saat itu tiba, Uci tetap mengingat rumah tempat ia tumbuh besar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Uci dan panggilan alam. Waktu terus berlalu, dan Uci tumbuh menjadi serigala muda yang kuat serta gagah. Tubuhnya semakin kokoh, bulunya lebat dan berkilau di bawah sinar matahari. Ia semakin lincah, sering berlari dengan cepat di sekitar rumah, berburu serangga, dan bermain dengan dedaunan yang berguguran. Namun, Marni mulai menyadari sesuatu yang mengganjal. Ada perubahan dalam diri Uci yang membuat hatinya gelisah. Ia sering duduk di dekat jendela, menatap jauh ke dalam hutan dengan mata yang penuh kerinduan. Tatapan itu membuat Marni sadar bahwa mungkin Uci mulai merasakan panggilan dari dunianya yang sebenarnya. Pada suatu malam yang sunyi, angin berhembus lembut membawa aroma dedaunan basah. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan panjang dan menggema di dalam hutan. Suara itu begitu asing, tetapi juga akrab di telinga Uci. Ia yang sedang tidur di dekat perapian tiba-tiba bangkit. Telinganya tegak, matanya berbinar, dan tubuhnya seolah dipenuhi kegelisahan yang tak biasa. Ia berjalan pelan menuju pintu, menatap ke dalam kegelapan malam. Marni memperhatikan dengan hati yang bergetar. Ia tahu bahwa saat itu akan tiba cepat atau lambat. "Uci," panggil Marni dengan suara lembut, tetapi Uci tetap diam, matanya masih terpaku ke hutan. Nafasnya berat, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Marni melangkah mendekat, mengusap kepalanya dengan lembut. "Jika kau ingin pergi, aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa rumah ini akan selalu terbuka untukmu." Uci menatap Marni sejenak. Matanya seakan mengungkapkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada kesetiaan dan kasih sayang, tetapi juga dorongan kuat yang berasal dari dalam dirinya. Dengan ragu, ia mengusap wajah Marni dengan moncongnya, seakan mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Kemudian, dengan satu lompatan ringan, ia berlari ke dalam kegelapan malam, mengikuti suara yang telah lama memanggilnya. Marni berdiri di ambang pintu, menyaksikan bayangan Uci yang semakin menjauh. Air matanya mengalir, tetapi senyumnya tetap mengembang. Ia tahu bahwa kasih sayang sejati tidak pernah mengikat, tetapi selalu membebaskan. Ia berharap, dimanapun Uci berada, ia akan tetap mengingat rumah ini sebagai tempat yang penuh cinta dan kehangatan. Hari-hari berlalu dengan lebih sepi. Tak ada lagi langkah-langkah kecil Uci yang menemani Marni di kebun. Tak ada lagi suara cakarnya yang berlari di lantai kayu rumahnya. Kadang-kadang, saat senja mulai turun, Marni akan duduk di beranda, menatap ke arah hutan sambil mengenang saat-saat bersama Uci. Meskipun rindu itu terkadang menyiksa, ia tak pernah menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa Uci telah menemukan jalannya sendiri. Namun, pada suatu malam yang sunyi, ketika Marni sedang duduk di dalam rumah dengan perapian yang menyala, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Sebuah lolongan panjang dan kuat menggema dari dalam hutan. Berbeda dari yang sebelumnya, suara ini terdengar lebih dalam, lebih matang, tetapi ada sesuatu yang akrab di dalamnya. Marni tersenyum. Ia tahu, meskipun Uci telah kembali ke dunianya, ia tidak melupakan rumah yang telah memberinya cinta dan kasih sayang. Dan dalam hatinya, Marni berbisik, "Selamat jalan, anakku. Aku selalu menunggumu pulang." Kembalinya Uci. Waktu terus berlalu, musim berganti,
dan kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Marni telah terbiasa dengan kesunyian setelah kepergian Uci. Meskipun begitu, di sudut hatinya, ia selalu menyimpan harapan bahwa suatu hari Uci akan kembali, walau hanya untuk sekejap. Setiap malam, ia masih duduk di beranda, menatap ke dalam kegelapan hutan, berharap melihat sepasang mata yang begitu ia kenal. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pepohonan. Marni menutup jendelanya dengan hati-hati, lalu kembali duduk di dekat perapian. Tiba-tiba, di tengah suara hujan dan gemuruh petir, ia mendengar suara langkah-langkah berat di depan rumahnya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau hewan liar yang lewat, tetapi suara itu semakin mendekat. Marni bangkit, membuka pintu dengan hati-hati. Hujan deras menyambutnya, membasahi lantai kayu rumahnya. Namun, di bawah guyuran hujan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seekor serigala besar berdiri di depan rumahnya. Bulunya basah kuyup, matanya tajam namun penuh kehangatan. Marni mengenali sosok itu seketika. "Uci?" bisiknya hampir tak percaya. Serigala itu melangkah maju, tubuhnya kini jauh lebih besar dan kuat dibanding saat ia pergi. Meski tampak lebih liar, ada sesuatu di matanya yang tidak berubah, kesetiaan dan kasih sayang yang sama seperti dulu. Ia menggoyangkan ekornya pelan, lalu mengusap moncongnya ke tangan Marni, seperti yang biasa ia lakukan ketika masih kecil. Marni tak dapat menahan air matanya. Ia berlutut, membelai kepala Uci dengan penuh kasih. "Kau pulang. Aku tahu kau akan kembali," katanya dengan suara bergetar. Uci mendongak ke arah Marni, lalu mengeluarkan suara lirih seolah menjawab. Marni mengajak Uci masuk ke dalam rumah, membiarkan hangatnya perapian mengeringkan tubuhnya yang basah. Ia menyiapkan semangkuk susu hangat, seperti yang dulu selalu ia lakukan. Uci duduk di dekat perapian, menikmati kehangatan rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Malam itu, Marni dan Uci kembali bersama, meski mungkin hanya untuk sementara. Ia tahu bahwa Uci kini bukan lagi serigala kecil yang ia rawat dahulu. Ia telah tumbuh menjadi pemimpin di dunianya sendiri. Namun, kenyataan bahwa Uci memilih untuk kembali, walaupun hanya sesekali, sudah lebih dari cukup bagi Marni. Hari-hari berikutnya, Uci sering datang mengunjungi Marni. Kadang ia menghilang selama beberapa hari, kembali ke hutan, tetapi ia selalu pulang pada waktunya. Penduduk desa yang dulu khawatir kini, mulai memahami ikatan yang terbentuk di antara mereka. Mereka tidak lagi melihat Uci sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari desa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Marni duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Uci duduk di sampingnya, matanya menatap ke arah hutan yang luas. "Kau selalu punya rumah di sini, Uci," bisik Marni, mengelus bulu lebatnya dengan penuh kasih. Uci mengangguk kecil, seolah mengerti. Ia mungkin akan pergi lagi, kembali ke dunianya. Tapi kini Marni tidak lagi merasa kehilangan. Ia tahu bahwa Uci akan selalu kembali, karena rumah sejati bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat di mana kasih sayang tak pernah pudar. Kepergian yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan di desa tetap berjalan dengan damai. Ibu Marni semakin menua, rambutnya yang dahulu hitam legam kini telah memutih seperti salju. Meski tubuhnya mulai renta, semangatnya tetap kuat. Setiap pagi, ia masih merawat kebunnya, menyiapkan makanan, dan duduk di beranda menunggu Uci kembali dari hutan. Uci masih sering datang mengunjungi. Setiap beberapa hari, ia muncul di depan rumah, ekornya bergoyang dengan penuh kasih sayang. Ibu Marni selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan pelukan lembut. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi kehangatan di dekat perapian saat malam tiba. Namun, Ibu Marni sadar bahwa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi bisa berjalan sejauh dulu, dan kadang-kadang rasa lelah membuatnya hanya duduk termenung di kursi tua kesayangannya. Uci tampak mengerti perubahan itu. Ia semakin sering berada di dekat Marni, bahkan kadang tidak pergi ke hutan selama berhari-hari. Suatu pagi yang cerah, desa diliputi keheningan yang damai.
Angin sepau-sepau berhembus lembut, menyapu dedaunan yang berguguran. Ibu Marni duduk di kursi kayunya di beranda, menatap jauh ke arah hutan. Senyum kecil terukir di wajahnya yang penuh kerutan. Tangannya terulur, membelai kepala Uci yang duduk di sampingnya. "Kau telah tumbuh besar dan kuat, Uci," bisiknya pelan. "Aku tahu waktuku tidak lama lagi, tapi aku bahagia karena kau selalu di sisiku." Uci menatap Marni dengan mata yang penuh kasih. Ia mengeluarkan suara lirih, seakan mencoba menghibur wanita yang telah merawatnya sejak kecil. Ia mendekatkan moncongnya ke tangan Marni, memberikan kehangatan yang begitu familiar. Hari itu berlalu dengan tenang. Ketika malam tiba, langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Uci tetap berada di sisi Marni, seolah tidak ingin meninggalkannya. Angin berhembus lembut membawa kesejukan, dan di dalam rumah kayu kecil itu, sebuah perjalanan panjang mencapai akhirnya. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Ibu Marni duduk tenang di kursinya, dengan senyum lembut masih menghiasi wajahnya. Ia telah pergi dengan damai, dalam tidur yang tenang, dikelilingi oleh kehangatan rumah yang ia cintai dan sahabat setianya yang selalu menemaninya. Uci duduk di sampingnya, diam tanpa suara. Ia menatap wanita yang telah menjadi ibunya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Seakan memahami bahwa Marni telah berpulang, Uci mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, sebuah nyanyian perpisahan yang menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Sejak hari itu, Uci tidak lagi sering terlihat di desa. Beberapa penduduk masih melihat bayangannya di tepi hutan, berdiri mengawasi rumah tua yang kini kosong. Namun, setiap malam tertentu, di bawah sinar bulan yang bersinar terang, terdengar suara lolongan yang menggema di antara pepohonan. Itu adalah Uci, bernyanyi untuk ibu yang telah memberinya kasih sayang, mengingat rumah yang selalu menjadi tempatnya kembali. Dan meskipun Ibu Marni telah pergi, cintanya akan selalu hidup dalam ingatan, di setiap hembusan angin yang menyapu desa, di dalam hati seekor serigala yang pernah ia selamatkan, dan dalam kisah tentang persahabatan sejati yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.